Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mari kita meneruskan kajian surat Az-Zumar ya. Terakhir kita sampai di ayat, sekali lagi ayat yang oleh banyak para ulama disebut ayat yang penuh harapan, yaitu Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala ayat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu. Nah, ini ayat yang paling memberi motivasi tentu bagi yang sangat berharap masuk surga dan sangat tidak ingin masuk neraka. Allah memamerkan bahwa Allah itu Ghafurun Rahimun. Allah itu memang senang memberi ampunan, atau dengan kata lain, kesenangan Allah memberi ampunan. Jadi kalau kita itu mohon ampun, itu menyenangkan Allah. Kalau kita mohon ampun. Sebaliknya, kalau kita tidak mohon ampun, bermacam rupa itu. Satu, sombong bisa. Yang kedua, tidak tahu diri. Yang ketiga, ya aneh ya. Karena tidak ada satupun di antara kita yang bebas dari dosa. Melalui Az-Zumar ayat 53, kita juga diberitahu ada dosa yang diampuni oleh Allah walaupun tidak kita minta ampunan. Ya, ada dosa yang diampuni oleh Allah walaupun tidak kita hapus dengan amal soleh ya, karena amal soleh itu menghapus dosa. Tapi memang ada dosa yang dihapus karena kita minta ampunan. Semuanya yang dimaksud di dalam Az-Zumar ayat 53 adalah sebelum ajal datang. Jadi ada yang dipanjangkan umurnya, itulah bagian dari rahim Allah. Allah memberi ya rahim, rahmat, kasih sayang, sehingga yang lain sudah mati, kita belum. Nah, itu tinggal diterjemahkan sendiri.
Lah durung mati ku arep apa? Ya belum mati itu mau apa? Kalau tidak untuk bertobat. Nah, belum pengen mati juga mau apa? Kalau bukan untuk bertobat. Menghindari mati, kemudian mati termasuk karena COVID. Itu apa kalau bukan karena pengen bertobat? Maka di ayat 54-nya, wa anibu ila rabbikum, ayo kembali kepada Allah. Nah, kata-kata anibu itu, kata-kata anibu membuktikan dulu kita dekat dengan Allah. Dulu kita semua ini dulu dekat dengan Allah, kemudian menjauh, maka kata Allah, wa anibu, ayo kembali pada Allah. Kembali seperti dahulu kala dekat dengan Allah. Digambarkan pada waktu bayi kita ini fitrah ya, suci karena dekat dengan Allah. Tapi lain dahulu, lain sekarang. Sekarang sudah umur menua, flek di mana-mana, flek hitam. Noda juga, noda dosa sudah bertebaran, pitak nggak keuji lagi. Kata Allah, wa aslimu, tidak mengapa, udah apa adanya, baliklah. Balik ya, walaupun tidak seperti dahulu kala. Wa aslimu, wis anane apa, pasrah balik. Maka datanglah kepada Allah sambil lapor, ya Allah, saya cuma punya amal soleh segini. Kata Allah, welcome, selamat datang, selamat kembali, comeback. Yang penting kita mau bertobat. Itu yang dimaksud dengan wa aslimu. Tapi kalau kita belum wa aslimu, masih penasaran, masih pengen lagi cari harta, pengen lagi cari dunia, artinya belum wa aslimu, belum nyerah kita. Kalau kita sudah wa aslimu, pasti nyerah. Ya Allah, ya nyesal umur, tapi punya amal soleh segini, nggak apa-apa pulang. Yang penting bertaubat. Kata-kata wa aslimu juga mengkonfirmasi bahwa sudah terlalu banyak kerusakan. Kita mau berhenti nggak? Kalau berhenti, wa aslimu. Min qabli ayyatiyakumul azab. Nah, ini yang menyenangkan. Kalau di ayat 53, perhatikan 53-nya ini untuk mengulang. Ayat 53-nya adalah rahmat Allah sebelum ajal datang. Apa rahmat Allahnya? Kesempatan diampuni dosa karena kita minta ampun atau bertobat. Kalau di ayat 54, qabla ayyatiyakumul azab, sebelum adab datang, ayo menyerah, ayo comeback pada Allah. Apa adabnya itu? Adab berarti bukan azab ajal ini, dibikin sakit yang menyebabkan kita tidak sempat bertaubat. Kelelep dulu baru mati, ketabrak pipit kemudian mati. Nah, itu azab ya. Nah, di antara kita dibiarkan oleh Allah tidak dapat azab, itu artinya kita sedang ditunggu kembali. Nah, ini yang dimaksud adab. Summa la tungsurun, yaitu azab yang tidak bisa ditolong lagi.
Betapa banyak di antara kita melihat orang stroke udah mati-mati, padahal sudah di atas ranjang ngising, nguyuh. Nah, mari kita lanjutkan ayat-ayat kita. Kita mulai dari ayat 55 ya. Wa anibu, kemarin wa anibu, sekarang wattabi'u. Karena Allah itu Maha Ghafur, Allah itu Maha Rahim. Kemarin disampaikan di dalam ayat 54, wa anibu, ayo cepat kembali kepada Allah. Sekarang wattabi'u, ikutilah oleh kalian ahsana ma unzila ilaikum, yang terbaik dari apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kalian. Yang pernah diturunkan Allah apa aja itu? Kalau kitab berarti ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, ada Al-Quran. Mana yang terbaik? Nah, ikutilah Al-Quran itu. Apalagi yang selain Alkitab yang diturunkan oleh Allah. Rizki, ya, rizkinya Buneng apa aja yang diterima dari Allah? Ada uang, ada oksigen, ada mata. Mana yang terbaik? Yang terbaik itu hidayah. Tuh, itu yang diturunkan Allah. Ayo ikuti hidayah itu. Jadi ikutilah ahsana, yang terbaik. Maka kita harus tahu yang terbaik dari Allah. Harus tahu, ya. Dari situ kita nggak bisa melakukan sesuatu yang baik-baik saja. Maka harus melakukan yang terbaik. Untung aja kalimatnya ahsana, yang terbaik ya. Sebab kalau tidak pakai yang terbaik, sekali kudu diberikan prioritas. Ini ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Nah, kalau kemarin sebelum datang azab, sekarang diulang lagi. Sebelum min qabli ayatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun, sebelum secara mendadak azab menimpa kita tapi kita nggak sadar. Primen. Bedanya apa tuh 54 dengan 55? Kalau 54 belum tentu azabnya datang. Kalau 55 ada orang kena azab nggak sadar. Jadi ibaratnya dapat penyakit OTG, orang tanpa gejala. Waduh, mengerikan itu. Diazab tapi tidak menyadari. Apa azabnya? Yaitu tidak paham bahwa dia berlumur dosa, ya, jauh dari kualitas hidup, sehingga tidak ada keinginan untuk istighfar, untuk bertobat. Itu tidak azab itu. Menurut saya mah ada orang berkalingan istighfar itu tidak azab. Ya, menurut saya mah. Wa antum la tash'urun, tapi banyak yang tidak sadar bahwa itu azab. Nah, itulah yang dimaksud dengan ayat 55. Bagaimana caranya? Caranya ikutilah perkara-perkara terbaik, amal-amal terbaik. Kalau itu pilihan ajaran Nabi apa kiai, ambil ajaran terbaik, berarti ajaran Nabi. Semua ahsana, yang terbaik yang diambil. Kok yang terbaik? Karena nggak cukup waktu baghtatan, takut sewaktu-waktu datang azab. Jadi serba tidak rileks,
serba tidak nyaman, lah gampang masa ke waktu gue semanin itu nggak ada. Kalau azab-azab yang lain ketabrak motor mah kita paham lah. Yang ngeri azab yang tidak kita sadari. Kok tidak kita sadari? Memang dibikin oleh Allah, tidak kita sadari. Dibikin oleh Allah, tidak kita sadari. Nah di sini sekali lagi mengkonfirmasi peka azab juga adalah nikmat Allah. Ya, peka azab. Orang tidak peka terhadap azab itu berarti dapat azab juga. Ya. Berdoalah pada Allah, mudah-mudahan diberitahu bahwa kita lagi kena azab. Namanya peka azab. Antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Pada waktu akhirnya orang kemudian berkata, alangkah ruginya, duhai betapa malangnya ala ma farrattu atas kehilanganku, luputnya aku fi jambillahi di hadapan Allah. Wa in kuntu laminas sakhirin, maka jadilah kami ini, saya ini orang yang rugi. Nah di antara penyesalan-penyesalan dia tadi itu, wa in kuntu laminas sakhirin. Nah ini penyakit kita. Sebetulnya tidak layak kita masuk neraka, tapi faktanya kita harus mampir ke neraka. Nah, getun kan? Karena ternyata bisa kita menghindari neraka sebetulnya, tapi nyatanya kita masuk neraka. Berarti problem-problem yang menyebabkan atau mewajibkan kita masuk neraka sebetulnya sesuatu yang bisa kita bereskan di dunia. Sebenarnya bisa dibereskan di dunia. Apa aja lah, mau riba, mau interaksi dengan suami atau istri, itu sebetulnya bisa diselesaikan sebelum datang azab. Nah, kemudian begitu kita di padang mahsyar akhirnya getun, ya hasrata, duh ampunnya kelipur bengen diperagatakan, kurang lebih begitulah. Nah ini alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu, kita dibocorkan oleh Allah. Kalau percaya kita akan begitu ya. Hal-hal yang sebetulnya remeh itu akhirnya mewajibkan kita masuk neraka. Remeh kok bisa kita selesaikan kok. Tandanya apa? Menyesal. Tandanya getun. Maka kalau ada pertanyaan sepanjang apa kita di neraka, naudzubillah min dzalik, sepanjang belum habis penyesalan kita. Jadi kegiatan ahli surga yang mampir di neraka, apa kegiatannya? Disiksa. Di antara siksaannya adalah getun, menyesal. Laut bukannya menyesal itu tersiksa, ya. Apalagi menyesal di ujung waktu sudah nggak bisa diputar. Kalau nanya berapa jumlah waktunya, wallahu a'lam bishawab ya. Masing-masing kan beda. Padahal hal ini paling sekelepak, malah urside kayaknya. Au taqula law anna Allaha hadani lakuntu minal muttaqin. Atau jangan sampai ada di antara kita ngomongnya begini, bukannya kayak tadi. Andai, lihat di situ pakai apa andainya itu?
Ya, bukan tulisan Arabnya pakai apa? Lau ya. Ingat-ingat pakai lau. Andai baik Allah ngasih petunjuk, pasti saya orang yang bertakwa nggak masuk neraka begini. Tapi kan lau di situ, artinya mustahil. Kau mustahil karena semua diberi petunjuk sudah. Nggak usah ngomong gitulah. Ya. Emangnya belum pernah dikasih petunjuk? Semua yang ada di muka bumi ini sudah diberi petunjuk. Urusan bebisan ngomong lah, makanya pakai laut kan. Andai kata dikasih petunjuk mal bakal masuk neraka, pasti saya termasuk orang bertakwa. Tapi laut, faktanya kita sudah diberi petunjuk. Nah ini juga mengingatkan kita bahwa kita sudah diberi petunjuk. Jangan pernah punya rencana berdalih nggak sempat dapat petunjuk. Ya. Bahkan kalau ada pertanyaan nilai kualitatif dosa itu ditentukan oleh apa? Jadi nilai kualitatif dosa itu ditentukan apakah suatu perbuatan dosa itu dilakukan setelah petunjuk, sangat paham petunjuk itu, atau setengah paham. Jadi itu. Maka saya dan para ustadz yang lain paling gede nilai kualitas dosanya, paham ilmunya. Jadi bandul kualitas dosa itu ditentukan oleh ya tingkat apa ya, sama-sama dosa kan timbangannya beda ya. Ada yang memposting di gitu ya, yang pertama masuk neraka adalah ahli majelis ilmu ya, parian. Nah itu buktinya, itu hadisnya kan begitu. Au taqula hina taral azab, atau ada juga yang kemudian begitu melihat azab nyata di depan mata, lau annali karrotan, coba beri kesempatan karrotan sekali lagi, fakuna minal muhsinin. Jangan sampai ngomong begitu, karena sudah berkali-kali kita nggak dibikin mati, yang lain mati. Kita kan mati setelah orang lain mati. Ayo, siapa duluan yang mati? Kan orang lain duluan. Kita selalu berikutnya kan. Nggak tahu siapa. Ada yang pernah mati duluan kan belum, orang lain dulu yang mati. Nah itu namanya karrotan. Nah maksudnya setiap kali ada orang mati, itulah karrotan, kesempatan. Apa disebut karrotan itu? Sekali lagi ya. Iya, karrotan apa ya? Jadi orang pontangi primet ke karrotan. Giliran sirah memengkuk, itu karrot. Jadi setiap kali ada orang meninggal, tidak diminta kita bersyukur, tapi ya Allah, karrotan giliran saya kayaknya berikutnya. Tapi selalu yang meninggal orang lain dulu, kita berikutnya, karrotan berikutnya. Nah itu udah kesempatan dari Allah. Maka aneh kalau ada kematian orang lain, kita nggak dapat impactnya itu, karrotan itu. Jangan kita minta karrotan setelah kematian, ya edan. Ya karrotan, fakuna minal musinin. Nah, setiap kali ada kematian orang lain,
jadikanlah itu karrotan agar kita mengerjakan yang terbaik. Bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Allah membantah terhadap orang-orang yang dengan berbagai dalih menganggap belum pernah diberi kesempatan, belum pernah diberi petunjuk. Apalagi yang pertama itu, ya, belum pernah diberi kesempatan, belum dapat petunjuk, dibantah. Bala, tidak. Perhatikan, qad ja'atka fi'il madhi, past tense. Qad ja'atka, ayat-ayatku, kata Allah, mendatangi kamu. Nggak perlu banyak gerak juga, kitanya datang sendiri kok. Nggak perlu banyak obat. Ayat-ayat Allah itu mendatangi kita. Nah, di sini yang dipakai Nabi Muhammad. Betapa ayat-ayat Allah itu mendatangimu, hai Muhammad, juga mendatangi kita dalam berbagai bentuk, termasuk wahyu Allah. Andai kata tidak belajar pun, tidak datang ke majelis, ada ayat Allah yang lain. Jadi tidak ada peluang untuk kita ngeles. Ya Allah, saya belum dapat petunjuk. Banyak petunjuk Allah itu. Dan sifatnya ja'atka, mendatangimu. Ya. Jadi di sini berarti tidak perlu pandai, tidak dibedakan pandai bodoh, tidak dibedakan rajin dan malas. Karena sifat ayat-ayat Allah memang aktif mendatangi orang yang punya hati, orang yang punya akal. Yang penting punya hati dan punya akal. Qad ja'atka ayati fakadzdzabta, barulah begitu datang ayat-ayatku, maka kalian itu mendustakan ayat-ayatku. Wastakbarta, juga merasa tidak butuh, sombong. Wa kunta minal kafirin, barulah dari situ kemudian kita termasuk orang-orang yang menutup diri, kafir. Sehingga boleh jadi ada orang kafir di tengah-tengah banjir ayat, seperti dalam video Parian itu menjadi kafir di tengah banjir ayat, dong dia jemaah majelis. Ya. Jadi ayat itu tidak pernah sepi datang pada kita. Tinggal dari ayat itu berubah jadi hudan atau enggaknya, ya itu yang menjadi persoalan. Ada yang hafal 30 juz, nggak dapat hudan sekalipun. Tapi prinsipnya ayat itu mendatangi kita. Ya. Ja'atka. Wa yaumal qiyamati, barulah pada hari kiamat, taral ladzina kadzabu 'ala Allah wujuhu muswaddah, kita akan tahu cerita orang-orang di dunia itu pada hari kiamat, bagaimana karir akhirnya, itu wajahnya menghitam. Nah, berarti tanda-tanda, tanda-tanda ahli dosa dan tanda-tanda ahli ibadah di hari kiamat, bukan sekarang. Ya. Semakin menghitam, semakin banyak dia mengingkari petunjuk. Paham gak ini? Ngaji tapi orang tinggu sekarang belah. Wong mengingkari petunjuk kok. Berarti ngaji tapi orang di enggo.
Ini bukan soal orang nggak dapat petunjuk ini mah. Ini menghitam wajah. Kalau saya ditanya kenapa menghitam, lah lagi ning dunia ini memilih jalan gelap terus, akhirnya hitam. Berarti lawannya bersinar, ya kan, lawannya bersinar. Ada yang karena bekas wudhu, tapi yang pasti Allah menjelaskan seberapa seringnya kita tidak mendayagunakan ayat Allah, berarti ngaji orang tinggu, ya, itu menyebabkan tingkat kehitaman kita di akhirat nanti. Nah, kita nanti lihat itu semua tuh. Alaisa fi jahannam maswan lil mutakabbirin. Bukankah memang neraka jahanam itu tempat buat orang-orang yang sombong? Kenapa sombong? Dikasih ayat tidak digunakan, dikasih petunjuk tidak digunakan, malah kita dustakan. Wa yunajji, dan diselamatkan Allahu oleh Allah alladzina ittaqau bimafazatihim, orang-orang yang bertakwa diselamatkan oleh Allah bimafazatihim, dengan keberhasilan mereka, dengan amal soleh mereka. Jadi kita akan terhindar dari tanda-tanda menghitam wajah kita karena amal soleh kita. La yamassuhumus walahum yahzanun. Mereka tidak akan bisa disentuh oleh azab neraka, walahum yahzanun, tapi juga tidak sedih. Apa pun arti tidak sedih? Senang. Belum tentu. Bisa orang sedih. Artinya untung dari mancing neraka. Sampai berak ya. Iya tuh. Cuma selamat. Ini kan Yunaji diselamatkan. Bukan orang yang masuk surga tanpa hisab, itu bukan. Jadi ini cerita yang mudah-mudahan kita juga ya, akhirnya diselamatkan oleh Allah karena mendayagunakan ayat-ayat Allah. Nah, saya ingin mengingat videonya Parian itu. Jadi emang itu PR kita. Kakek ngaji lah kesingdian, lah kesing kenggu. Jadi ada penyakit kita ngaji muntang manting. Jadi ngebanding akan maning, karena bandingan kini lah kesingding gua akhirnya. Tukang timbang-timbang banget. Nah itu videonya panik. Nah itu berbahaya karena kita ada di puncak mendustakan ayat Allah. Ya. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ketahuilah oleh kita semua, Allah pencipta segala sesuatu. Allah pencipta segala sesuatu, maka kepada Allah lah semua itu akan dijaga. Wakil ay hafid, wakil ay hafid, dijaga. Jadi semua akan dijaga oleh Allah. Nah, berarti ada tidak yang di dunia ini apes karena tidak dijaga Allah? Tidak ada. Jadi kalau kita sudah dijaga juga masih apes, kayak apa kita ini? Bentuk Allah menjaga itu yaitu mendekatkan ayat-ayat Allah.